Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Sekarang sampai kita pada materi yang ke-13, yaitu tentang Islam dan tradisi umat Islam di Indonesia. Maka mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Peta pembahasan pada materi kita yang ke-13 ini ya tentang Islam dan tradisi umat Islam di Indonesia. A. Islam di Indonesia. B. Akulturasi Islam dan budaya Islam di Indonesia. C. Kontribusi umat Islam terhadap Indonesia. Dan D. Gerakan-gerakan Islam kontemporer di Indonesia. A. Islam di Indonesia. 1. Sejarah singkat masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum dinamakan dengan Indonesia, kepulauan yang membentang dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Papua itu dinamakan dengan istilah Nusantara, yang mana istilah ini pertama kali digunakan oleh Patih Gajah Mada untuk mempersatukan wilayah-wilayah tersebut. Nah, kalau kita lihat sejarah kemudian, ya, istilah Indonesia ini pertama kali digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, yang beliau sendiri bernama Suwardi Suryadiningrat, yang mana ketika itu beliau dibuang ke Belanda. Nah, disinilah kemudian membuat sebuah pergerakan yang kemudian menamakan pergerakan itu dengan menggunakan nama Indonesia. Sedangkan terkait dengan masuknya Islam ke Indonesia, setidaknya ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat, yang menjelaskan bahwasanya Islam itu dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat yang berasal dari India, ya. Sedangkan yang kedua, itu teori Persia, yang mana teori ini mengatakan bahwasanya yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah Muslim Persia. Dan sedangkan teori terakhir yaitu teori Makkah, dan teori ini juga dijelaskan oleh Buya Hamka bahwasanya teori ini mengatakan yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah para ulama ataupun kemudian para pendakwah-pendakwah yang berasal dari Arab Saudi atau dari Makkah. Oleh sebab itu kemudian namakanlah teori ini dengan teori Makkah. Selanjutnya tentang catatan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, bisa kita lihat ada catatan internal dan juga ada catatan sejarah yang bersifat eksternal, dan mungkin Anda juga sudah bisa membacanya pada buku yang telah saya tulis. Dan kemudian cara-cara penyebaran Islam di Indonesia ada yang melalui perdagangan, karena memang kalau sebagian mereka itu datang ke Indonesia adalah tujuannya berdagang. Lalu kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Ada juga melalui kesenian dan perkawinan, ya, dan kemudian juga melalui pendidikan. Nah, kemudian kita tahu kenapa kemudian Islam mudah diterima di Indonesia, karena memang ada beberapa alasan yang menyebabkan Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, masuk Islam itu mudah, ya, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Lalu kemudian ibadah dalam agama Islam itu pun juga sederhana dan juga tidak membutuhkan biaya yang besar. Lalu kemudian yang ketiga, ajaran Islam itu tidak memaksa, ya, tidak ada paksaan seseorang agar masuk agama Islam, tapi kemudian harus dengan segala kesukarelaan. Dan kemudian Islam tidak mengenal sistem kasta, karena memang semua manusia itu sama, ya, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya atau derajatnya dari yang lain. Dan kemudian Islam disampaikan dengan cara yang damai, tidak dengan kekerasan, tidak dengan penaklukan-penaklukan, tapi melalui dakwah yang disampaikan dengan penuh kelembutan.
Dan selanjutnya yang terakhir alasannya itu adalah karena memang ketika Islam masuk, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit ya ketika itu mengalami kemunduran dan bahkan kemudian hancurnya kerajaan tersebut, sehingga kemudian pengaruh Hindu Buddha itu menghilang dari tanah Nusantara dan kemudian diisi atau digantilah dengan pengaruh Islam yang merupakan agama yang dibawa oleh para ulama ataupun para pedagang dari Timur Tengah. 2. Corak ajaran Islam yang berkembang di Indonesia. Nah, kalau untuk akidah, ya, umat Islam Indonesia itu cenderung berpaham Asy'ariyah, ya. Itu paham yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, di mana pada paham tersebut terkenal beberapa ajarannya yang mendasar seperti sifat 20 dan lain sebagainya. Sedangkan pada fikih yang banyak berkembang itu adalah fikih Syafi'iyah. Dan sedangkan tasawuf itu adalah tasawufnya Syatariyah. Lalu kemudian terkait dengan Islam di Minangkabau. Nah, pertama tentang bagaimana masuknya Islam ke Minangkabau. Terkait dengan masuknya Islam ke Minangkabau ada dua teori yang menjelaskan. Ya, yang pertama itu teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Minangkabau itu dari wilayah timur, yaitu dari Kesultanan Sri Indrapura yang terus terhubung dengan Kerajaan Malaka. Tapi kemudian ada teori yang kedua mengatakan, yaitu teori dari barat, yang mana Islam itu masuk dari pantai barat Sumatera, ya, atau lebih tepatnya ke wilayah Pariaman, dan itu dibuktikan dengan adanya makam Syekh Burhanuddin yang merupakan salah seorang ulama yang terkenal, yang dianggap sebagai pembawa agama Islam ke tanah Minangkabau. Dan dalam perkembangan sejarah, ya, bisa kita lihat banyak sekali ulama-ulama yang lahir dari tanah Minangkabau, ya. Dan kalau di masa lampau seperti Syekh Burhanuddin atau kemudian ulama-ulama yang lain seperti Tuanku Imam Bonjol ataupun Harimau dan Salapan dan seterusnya. Mereka tidak hanya sekedar ulama, tapi kemudian juga sebagai pahlawan yang memerdekakan tanah ini dari penjajahan Belanda. Dan bahkan juga para ulama Minangkabau ini sangat berperan dalam menyebarkan Islam di wilayah Nusantara, seperti menyebarkan Islam ke wilayah selatan Kalimantan, terus ke Makassar ataupun Sulawesi Selatan, terus ke atas dan bahkan sampai ke Mindanao, yaitu Filipina. Dan catatan sejarah membuktikan bahwasanya peran mereka itu sangat aktif dalam menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok Nusantara. B. Akulturasi Islam dan budaya Indonesia. Nah, Islam merupakan agama ataupun syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quran, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalamnya itu terdapat hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. Nah, ketika Islam itu didakwahkan, maka pada sebagian objek dakwah mereka itu telah memiliki budaya tersendiri, seni tersendiri, sastra tersendiri, atau sistem-sistem yang lain yang ada mereka miliki. Maka kemudian ketika Islam masuk atau mereka menerima Islam, maka terjadilah akulturasi atau perpaduan. Nah, maka di wilayah Nusantara kita juga bisa melihat bagaimana perpaduan antara agama Islam atau syariat Islam itu dengan budaya yang ada di Nusantara itu sendiri. Seperti bisa kita lihat di bidang arsitektur, atau di bidang seni, di bidang sastra, ya, ataupun penanggalan atau tradisi dan upacara yang ada di masyarakat. Nah, ini mungkin Anda bisa baca lebih jelas pada buku yang telah saya tulis. C. Kontribusi umat Islam terhadap Indonesia. Nah, umat Islam ini memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap Indonesia. Kita lihat ya dalam catatan sejarah, yang pertama itu kontribusi mereka itu adalah mengusir para penjajah agar Indonesia merdeka. Kita lihat bagaimana perjuangan kerajaan-kerajaan Islam melawan kolonial seperti Kesultanan Demak ataupun kemudian kerajaan Goa yang ada di Sulawesi, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro dan seterusnya, serta begitu juga di wilayah Minangkabau sendiri seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Receh dan sebagainya. Mereka itu adalah para ulama yang berjuang untuk mengusir para penjajah. Nah, kemudian
Perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama ini juga bisa kita saksikan ya dalam catatan sejarah banyak sekali di Aceh seperti Perang Sabil contohnya. Dan kemudian juga ada pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia yang mengusung tema tentang kemerdekaan Indonesia seperti Syarikat Islam ya, yang awalnya adalah Syarikat Dagang Islam yang dibubarkan oleh Belanda tapi kemudian berubah menjadi Syarikat Islam. Ini adalah pergerakan-pergerakan nasional yang dalam rangka untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, begitu juga dengan peran ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu setelah Indonesia merdeka, Belanda masih saja berhasrat untuk kembali menjajah Indonesia. Maka kemudian mereka membuat negara Indonesia ini dalam bentuk Republik Indonesia Syarikat. Maka kemudian salah seorang ulama yang terkenal yaitu Muhammad Nasir ya, atau Muhammad Nasir dengan mosi integralnya Muhammad Nasir menyatakan bahwasanya Indonesia ini kembali bersatu, sehingga kemudian para sejarawan mengatakan kalau seandainya tidak ada mosi Nasir tersebut maka tidak akan bertahanlah NKRI tersebut. Nah, dan beliau adalah seorang ulama, dan masih banyak lagi ulama-ulama lain yang memberikan kontribusi yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. D. Gerakan-gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Nah, pada gerakan-gerakan Islam kontemporer di Indonesia, saya mungkin hanya menulis 2 saja ya, tapi mungkin masih banyak yang lain. Tapi setidaknya ini sebagai manifestasi dari gerakan besar yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya di Yogyakarta, dan kemudian Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, tapi yang menariknya 2 gerakan ini atau 2 organisasi besar ini memiliki metode style yang berbeda ya. Padahal mereka itu berguru pada guru yang sama ketika dahulu di Makkah bersama kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang mana merupakan salah seorang ulama besar yang pernah menjadi imam Masjidil Haram. Beliau adalah orang Bukit Tinggi. Nah, mereka pernah belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tapi kemudian ketika kembali Indonesia, Muhammadiyah mendirikan atau Ahmad Dahlan mendirikan gerakan yang bernuansa modern, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih mengedepankan unsur-unsur kebudayaan, sehingga dengan demikian kedua organisasi besar ini menjadi organisasi yang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sejarah Indonesia, dan mungkin bisa lebih lengkapnya Anda baca pada buku yang telah saya tulis juga. Oke, demikianlah uraian saya terkait dengan materi yang ke-13 ini. Maka mudah-mudahan bermanfaat, dan qulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.